Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam kangen buat kita semua. Rasanya sudah rindu bertemu dengan saudara secara langsung. Namun keadaanlah yang membuat kita belum bisa langsung bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Saudara-saudaraku sekalian, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Apapun keadaannya saat ini, mungkin kita sepertinya di karantina, di penjara, seperti dikurung, tidak bisa berbuat bebas. Tapi ingatlah, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap selalu bersama dengan Tuhan. Situasi sekarang ini justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak anak Tuhan menyalahkan Tuhan, bahkan kecewa dengan Tuhan karena situasi sekarang ini. Tapi saya mengajak kita semua, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah mulut kita ini sekata-kata pun berkata bahwa Tuhan salah, bahwa Tuhan bersalah dalam keadaan seperti sekarang. Jangan juga kecewa dengan Tuhan. Jangan juga bersungut-sungut dengan keadaan ini. Pokoknya kita tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada umatnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini, saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ternyata Tuhan merancang sesuatu yang indah. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Karena dikatakan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, kalau keadaan seperti sekarang ini kita mengalami kesulitan, kita mengalami situasi yang mencemaskan, ketahuilah sebenarnya ini bukan rancangan Tuhan. Ini adalah rancangan iblis, saudara-saudara. Cuma Tuhan izinkan kejadian ini terjadi pada kita hari-hari ini, di mana kita mengalami kesulitan, kesukaran yang hebat. Bahkan ekonomi sekarang ini sedang digoncang, saudara-saudara. Banyak orang goyah hari-hari ini, termasuk para pengusaha. Baik ekonomi kita, bangsa kita sekarang ini mengalami kesulitan yang sangat, saudara-saudara. Jadi percayalah, kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi kita semua. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Tuhan merancang sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dia tetap mengingat kita sebagai umat kesayangannya. Kita ini adalah milik Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan situasi sekarang ini, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Saya percaya adalah rencana Tuhan di balik ini semua. Yaitu apa? Supaya kita bertobat, saudara-saudara, berpaling kepada Tuhan. Mungkin selama ini banyak orang tidak mau tahu dengan Tuhan. Mungkin selama ini banyak orang tidak mau peduli dengan Tuhan. Bahkan kesombongan manusialah yang membuat manusia itu sendiri jauh dari Tuhan. Seolah-olah tidak butuh Tuhan, seolah-olah tidak perlu Tuhan. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, saya melihat banyak orang cari Tuhan. Banyak orang memerlukan Tuhan, perlu dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan izinkan semuanya ini supaya manusia bertobat, berpaling kepada Tuhan. Artinya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau umatnya supaya semakin berharap kepada Dia, mengandalkan Dia, bersandar kepada Dia, dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kejadian seperti sekarang ini, ya,
bahkan ekonomi semakin sulit, saudara-saudara. Harga-harga sudah melonjak naik. Nah, ini mengingatkan kita supaya kita datang kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan ini? Supaya kita betul-betul semakin serius mencari Tuhan, semakin antusias untuk melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau kita semakin sungguh-sungguh melayani Dia. Dan yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu supaya sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi kita semua. Karena itu jangan pernah saudara-saudara kecewa dengan Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik kepada kita umatnya. Karena itu saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak memuji menyembah Tuhan, muliakan Tuhan setiap hari dengan mulut kita. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Lakukan sesuatu yang membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Dan yang berikutnya saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya kita sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Janji Tuhan dikatakan di sini, hari depan yang penuh harapan. Berarti janji Tuhan ini pasti digenapi bagi kita semua. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, saudara-saudara, menjemput kita. Karena kita semua adalah umatnya. Karena itu, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua jemaat, biarlah kita semakin sungguh-sungguh dan antusias melayani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Paulus berkata di dalam kitab Filipi, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya kita semua bisa menanggung semua keadaan seperti sekarang ini. Kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk roti dan anggur. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami juga minta Tuhan tangan-Mu mengurapi, memberkati roti dan anggur yang adalah perjamuan kudus sebentar lagi kami mau laksanakan. Sebelum kami makan dan minum, jamahlah Tuhan anggur dan roti ini, sehingga semua kami yang makan dan minum, kami dikuatkan, diteguhkan, kami dipulihkan, kami dijamah, disembuhkan, kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang bimbang dipertegas kembali iman mereka. Terima kasih Bapa, melalui perjamuan kudus ini kami semua dikuatkan, disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara, peganglah roti. Peganglah roti, dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa ini tubuh Kristus? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Peganglah cawan anggur yang ada di tangan saudara, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara percaya bahwa di darah Yesus, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita minum. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami percaya kuasa hadirat Tuhan tetap menyertai kami semua sidang jemaat Mokedi Shalom untuk rumah ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati mereka semua. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari orang tua, anak-anak, semuanya Tuhan Engkau berkati. Ayah, istri, semuanya Tuhan. Oma-oma, opa-opa, semua Tuhan Engkau tolong kuatkan, teguhkan iman mereka semua. Terima kasih Tuhan, menghadapi situasi yang sulit ini kami percaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau terus diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan. Sekalipun keadaan sulit, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Keadaan seperti sekarang ini yang mengkhawatirkan, mencemaskan kami semuanya, kami bersandar dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia pada rumah ini. Berkati juga bangsa kami, negeri kami Indonesia yang kami cintai di mana kami berada. Tuhan, pulihkan keadaan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kasih-Nya, pertolongan-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.